Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya lagi Muhammad Yusuf Asidik, mahasiswa tingkat 2B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik, sekarang saya akan melakukan suatu pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana seperti itu. Nah, baik, mari kita langsung saja ke videonya. Baik, pokok bahasan yang saya akan sampaikan, yang pertama, pengertian keluarga berencana. Yang kedua, jenis-jenis kontrasepsi. Yang ketiga, efektivitas kontrasepsi. Nah, yang keempat, keunggulan dan kerugian kontrasepsi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ada efek samping dari kontrasepsi. Nah, kemudian yang terakhir, ada cara pemakaian kontrasepsi tersebut. Nah, kemudian pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari keluarga berencana. Nah, keluarga berencana merupakan suatu tindakan yang membantu individu untuk mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang diinginkan, mengatur interval kehamilan, menentukan jumlah anak dalam keluarga, mengontrol saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri seperti itu, menurut Hanafi 2003. Nah, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat yang digunakan untuk menunda kehamilan dan menjarangkan jarak antara kelahiran antara anak yang pertama dengan yang kedua dan yang seterusnya seperti itu, menurut Hanifah 2003 dan Manuaba 2008 seperti itu. Untuk jenis-jenis kontrasepsi, yang pertama ada kontrasepsi pil, kontrasepsi suntik, kontrasepsi implan, kontrasepsi IUD, kontrasepsi mantap, dan yang terakhir ada kontrasepsi kondom seperti itu. Nah, baik, jenis kontrasepsi yang pertama yaitu ada kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil adalah metode kontrasepsi hormonal yang digunakan pada wanita berbentuk tablet. Pada dasarnya kontrasepsi pil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pil kombinasi, pil yang mengandung progesteron, dan pil yang mengandung estrogen. Kemudian kontrasepsi pil adalah salah satu kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Kontrasepsi pil mengandung hormon estrogen dan progesteron serta dapat menghambat ovulasi. Kemudian kontrasepsi pil ini harus diminum setiap hari secara teratur. Uji klinis terhadap pil memperhatikan angka kegagalan pada tahun pertama 2,7 di Indonesia, menurut Pendit 2006. Nah, adapun efektivitas dari kontrasepsi pil tersebut, pil kombinasi 90% efektif mencegah kehamilan. Namun pada pemakaian yang kurang sesama, efektivitasnya masih mencapai 93%, menurut Everett 2007 seperti itu. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya, keuntungan dari kontrasepsi pil tersebut yaitu dapat diandalkan jika pemakaiannya teratur, meredakan dismenorrea, mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko penyakit payudara, dan melindungi terhadap kanker demotrium dan ovarium seperti itu. Nah, untuk kerugiannya, kerugian menggunakan kontrasepsi pil ialah harus diminum secara teratur, cermat, dan konsisten. Tidak ada perlindungan terhadap penyakit menular. Peningkatan resiko hipertensi dan tidak cocok digunakan ibu yang merokok pada usia 35 tahun seperti itu, menurut Everett 2007. Nah, adapun efek samping dari kontrasepsi pil tersebut ialah pertambahannya berat badan, perdarahan di luar siklus haid, kemudian terdapat mual, pusing, dan amenorrhea seperti itu, menurut Hanifah 2003. Nah, cara pemakaian pil tersebut, pil pertama dari bungkus
Yang pertama diminum pada hari kelima siklus haid. Dapat juga dimulai pada suatu hari yang diinginkan, misalnya hari Minggu, agar mudah diingat, lalu diminum terus-menerus pada pil yang berjumlah 28 tablet seperti itu. Menurut Hanifah 1997. Kemudian kemudian kontrasepsi yang kedua ada yang dinamakan kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Kontrasepsi suntik ini ada dua macam, yaitu suntik yang sebelum ada dua macam yaitu yang sebulan sekali atau biasa disebut cycloven, dan suntik 3 bulan sekali atau yang disebut dengan Depo-Provera. Akan tetapi ibu lebih suka menggunakan suntik yang sebulan sekali karena suntik sebulan sekali dapat menyebabkan perdarahan bulanan teratur dan jarang menyebabkan spotting seperti itu, menurut Pendit 2006. Nah, untuk efektivitas kontrasepsi suntik tersebut diantaranya 99% dan 100% dalam mencegah kehamilan seperti itu. Dan tingkat kegagalan dari kontrasepsi suntik tersebut sangatlah kecil. Keefektifannya 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama pemakaian, menurut Everett 2007 seperti itu. Nah, keuntungan dari kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi sederhana setiap 8 sampai 12 minggu. Tingkat keefektivitasannya tinggi, tidak mengganggu pengeluaran ASI seperti itu. Nah, adapun kerugian dari kontrasepsi suntik tersebut yaitu terdapatnya perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, efektivitasnya kurang bila digunakan bersamaan dengan obat epilepsi, dan kemungkinan terjadi tumor hati seperti itu, menurut Saifuddin 2003. Nah, efek samping dari kontrasepsi suntik tersebut ialah dapat menimbulkan sakit kepala, kemudian kembung, depresi, berat badan meningkat, perubahan mood, perdarahan tidak teratur, dan amenorrhea. Nah, untuk cara pemakaiannya, kontrasepsi suntik yaitu dengan melalui suntikan, dapat dilakukan segera setelah postpartum, setelah post abortus. Depo-Provera harus diberikan dalam 5 hari pertama haid. Tidak dibutuhkan kontrasepsi tambahan, dan selanjutnya diberikan setiap 12 minggu dan selanjutnya diberikan setiap 12 minggu seperti itu. Nah, kemudian Noristerat harus diberikan pada masa menstruasi. Tidak dibutuhkan kontrasepsi tambahan setelah itu, diberikan setiap 8 minggu. Sailovam diberikan melalui suntikan setiap 4 minggu, menurut Everett 2007. Kontrasepsi yang selanjutnya yaitu terdapat kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit yang memiliki keefektivitasan yang cukup tinggi dan merupakan kontrasepsi jangka panjang 5 tahun, serta efek perdarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah, sangat efektif bagi ibu yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen, menurut Hanifah 1997. Nah, adapun keuntungan kontrasepsi implan adalah dipasang selama 5 tahun. Kontrol medisnya ringan, dapat dilayani di daerah pedesaan, penyulit tidak terlalu tinggi, biaya ringan, dan biayanya ringan, menurut Manuaba 2008. Nah, adapun kerugiannya
Kerugian dari kontrasepsi implan adalah terjadi perdarahan bercak, meningkatnya sejumlah darah haid, berat badan bertambah, menimbulkan akne, dan membutuhkan tenaga yang ahli untuk memasang dan membukanya. Nah, adapun efek samping dari kontrasepsi implan ialah terdapatnya nyeri, gatal, infeksi pada tempat pemasangan, sakit kepala, mual, perubahan mood, perubahan berat badan, jerawat, nyeri tekan pada payudara, dan rambut rontok menurut Everett 2007. Nah, untuk cara pemasangan dari kontrasepsi implan yaitu mempersiapkan pasien dengan menganjurkan pasien membersihkan lengan yang akan dipasang, yaitu lengan yang jarang digunakan. Cara pemasangan implan mempersiapkan pasien yaitu dengan menganjurkan pasien membersihkan lengan yang akan dipasang, yaitu lengan yang jarang digunakan seperti itu. Gunakan cara pencegahan infeksi, kemudian pastikan kapsul-kapsul tersebut berada sedikit 8 cm di atas lipatan siku di daerah media lengan seperti itu. Nah, suntikan lidocaine sebanyak 0,5 ml, lalu lakukan insisi yang kecil, hanya sekedar menembus kulit seperti itu. Masukkan trokar melalui luka insisi dengan sudut yang kecil. Kemudian memasukkan implan secara perlahan sampai semua implan masuk ke dalam bawah kulit. Kapsul pertama dan keenam harus membentuk sudut 75 derajat seperti itu. Nah, kemudian cabut trokar perlahan, kemudian bersihkan luka insisi dengan betadine. Setelah itu tutup dengan kain kasa seperti itu. Menurut Spudin 2003. Untuk cara pencabutan dari kontrasepsi implan tersebut, desinfeksi daerah yang akan diinsisi, suntikan lidocaine 5 cc, kemudian insisi di perdalaman dan jaringan ikat lemak melekat pada kapsul implan. Tangan kanan mendorong implan ke arah insisi, tangan kiri memegang arteri klem untuk menjepit kapsul implan. Keluarkan kapsul implan satu persatu. Setelah selesai, bersihkan luka insisi. Jahit jika luka terlalu dalam atau lebar agar tidak terjadi perdarahan seperti itu. Menurut Manualba 2008. Nah, kemudian kontrasepsi yang keempat yaitu kontrasepsi IUD. IUD adalah suatu benda kecil dari plastik lentur, kebanyakan mempunyai lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim seperti itu. Nah, untuk kontrasepsi ini sangat efektif digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan merupakan kontrasepsi jangka panjang seperti itu. 8 sampai dan merupakan kontrasepsi jangka panjang 8 sampai 10 tahun seperti itu. Tetapi efek dari IUD dapat menyebabkan perdarahan yang lama dan kehamilan ektopik. Angka kegagalan pada tahun pertama 2,2% seperti itu. Angka kegagalan pada tahun pertama 2,2% menurut Pendit 2006. Nah, adapun keuntungan pemakaian kontrasepsi IUD menurut Saifuddin 2003 dan Fitare 2007, keuntungan pemakaian kontrasepsi IUD adalah dapat segera aktif setelah pemasangan. Metode jangka panjang, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mengurangi laktasi, kesuburan cepat kembali setelah IUD dilepas seperti itu. Dapat dipasang segera setelah melahirkan, meningkatkan kenyamanan hubungan suami istri karena rasa aman terhadap resiko kehamilan. Menurut PKMI 2007, keuntungan IUD ada beberapa hal, yaitu sangat efektif 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama pemakaian seperti itu. IUD dapat segera aktif setelah pemasangan.
IUD dapat segera aktif setelah pemasangan. Metode jangka panjang 8 sampai 10 tahun pemakaian seperti itu. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI seperti itu. Dapat digunakan hingga menopause seperti itu. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Nah, adapun kerugian dari kontrasepsi IUD yaitu menstruasi yang lebih banyak dan lebih lama. Infeksi dapat terjadi saat pemasangan yang tidak steril. Eksplorasi IUD yang keluar atau terlepas dari rongga rahim. Sedangkan kerugian pemakaian kontrasepsi IUD adalah haid menjadi lebih lama dan banyak, perdarahan spotting atau bercak-bercak, kadang-kadang nyeri haid yang hebat, perlu tenaga terlatih untuk memasangkan dan membuka IUD. Nah, adapun efek samping dari pemasangan kontrasepsi IUD yaitu berakibat yang ditimbulkan atau reaksi yang disebabkan oleh benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan tidak diharapkan. Seperti itu. Efek samping IUD menurut Saifuddin 2003 antara lain yaitu haid lebih banyak dan lama, saat haid terasa sakit, perdarahan spotting, terjadinya perdarahan yang banyak, kehamilan in situ. Untuk pemasangan IUD yang baik menurut Manuaba 2008 antara lain bersamaan dengan menstruasi, segera setelah menstruasi, pada masa nifas, bersamaan dengan seksualia hari kedua dan ketiga pasca persalinan, segera setelah postpartum abortus. Dan untuk pencabutan dari kontrasepsi IUD yaitu yang baik menurut Manuaba 2008 antara lain ketika ingin hamil lagi, ketika terjadi infeksi, terjadi perdarahan, terjadi kehamilan in situ. Nah, adapun kontrasepsi yang kelima yaitu ada kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap adalah kontrasepsi permanen yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi mantap ada dua macam, yaitu tubektomi yang digunakan pada wanita dan vasektomi yang digunakan pada pria. Keunggulan kontrasepsi mantap adalah merupakan kontrasepsi yang hanya dilakukan atau dipasang sekali dan relatif aman seperti itu. Angka kegagalan kontrasepsi mantap pada pria 0,1% sampai 0,5% dalam tahun pertama, sedangkan kegagalan pada kontrasepsi mantap wanita kurang dari 1% per 100 setelah 1 tahun pemasangan seperti itu. Kontrasepsi mantap adalah alat kontrasepsi yang paling efektif digunakan, aman dan mempunyai nilai demografi yang tinggi. Kontrasepsi mantap ada dua macam, yaitu tubektomi yang dilakukan pada wanita dan vasektomi yang dilakukan pada pria. Tubektomi adalah satu-satunya kontrasepsi yang permanen. Metode ini melibatkan pembelahan abdominal dan perawatan di rumah sakit yang melibatkan waktu yang cukup lama seperti itu. Untuk efektivitasnya, tubektomi ini mempunyai efektivitasnya 99,4% sampai 99,8% per 100 wanita per tahun dengan angka kegagalan 1 sampai 5 per 100 kasus. Nah, untuk keunggulan dari tubektomi tersebut yaitu efektivitasnya tinggi, permanen dan segera efektif setelah pemasangan seperti itu. Nah, untuk kerugian dari tubektomi tersebut adalah melibatkan prosedur pembedahan dan anestesi, tidak mudah kembali dalam kesuburannya. Nah, untuk efek samping dari tubektomi ialah jika ada kegagalan metode, maka ada resiko tinggi kehamilan ektopik, merasa berduka dan kehilangan seperti itu menurut Everett 2007. Nah, untuk vasektomi ialah
pilihan kontrasepsi permanen yang populer untuk banyak pasangan. Vasektomi adalah pemotongan vas deferens yang merupakan saluran yang mengangkut sperma dari epididymis di dalam testis ke vesicula seminalis. Nah, untuk efektivitasnya, vasektomi ialah bentuk kontrasepsi yang sangat efektif. Angka kegagalan langsungnya adalah 1 dan 1000, seperti itu. Angka kegagalan lanjutannya adalah 1 dalam 3000, seperti itu. Nah, untuk keuntungannya ialah metodenya permanen, efektivitas permanen, menghilangkan kecemasan akan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, prosedurnya aman dan sederhana. Adapun kerugiannya, vasektomi adalah melibatkan prosedur pembedahan dan anestesi dan tidak mudah kembali pada kesuburannya atau bisa disebut permanen. Nah, yang terakhir, kontrasepsi kondom. Kontrasepsi kondom ialah suatu selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis atau kondom pria atau vagina, disebut kondom wanita pada saat bersenggama. Kondom pertama kali dipakai untuk menghindari terjadinya penularan penyakit kelamin terbuat dari karet ini. Nah, untuk efektivitasnya, kegagalan karena kondom yang bocor atau kurangnya kedisiplinan pemakai. Kondom hanya digunakan untuk sekali pakai. Pakailah kondom manakala penis sudah ereksi penuh. Sarungkan dan tinggalkan sebagian kecil dari ujung kondom untuk menampung sperma, seperti itu. Kondom yang mempunyai kantong kecil di ujungnya, jepit ujung kondom sehingga yakin tidak ada udara sedikit pun, seperti itu, supaya sperma yang keluar dari penis tidak masuk ke dalam vagina, seperti itu. Kemudian gunakan lubrikan ketika vagina kering untuk mencegah pergesekan atau sobeknya kondom. Keluarkan penis dari vagina sewaktu masih dalam keadaan ereksi dan tahan sisi kondom untuk mencegah tumpahnya sperma ke dalam atau ke dekat vaginanya, seperti itu. Simpan kondom di tempat yang kering dan sejuk. Jangan memakai vaselin sebagai pelumas karena dapat merusak karet. Periksa kondom setelah senggama untuk melihat adanya kerusakan ataukah masih utuh dan atau tidaknya kondom tersebut. Keunggulan dari kontrasepsi kondom yaitu memberikan perlindungan terhadap PMS, tidak mengganggu kesehatan klien, murah dan dibeli secara umum, seperti itu. Tidak perlu pemeriksaan medis, tidak mengganggu produksi ASI. Metode kontrasepsinya sementara. Namun untuk kerugiannya dari kontrasepsi kondom, angka kegagalan cukup tinggi, 3-15 per 100 wanita per tahun. Perlu dipakai pada setiap saat hubungan seksual, mungkin mengurangi kenikmatan hubungan seksual, memerlukan penyediaan setiap kali hubungan seksual. Efek samping dari pemasangan kontrasepsi kondom tersebut ya pernah dilaporkan kondom yang tertinggal di vagina, dan saya juga tidak habis pikir dan tidak kepikiran itu bagaimana kondom tertinggal di vagina, seperti itu. Nah, kemudian terdapat infeksi ringan, kemudian reaksi alergi terhadap kondom karet. Baik, sekian saja pendidikan kesehatan tentang KB dari saya. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dalam tutur kata, dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum